Kembali saya hadir Ardi Wiguna. Dan juga Menteri FM seperti yang tadi sudah dijanjikan bahwa pada hari ini kita akan hadirkan narasumber yang sangat spesial. Masya Allah, tabarakallah. Seperti biasa Menteri FM, di dalam setiap minggunya kami akan selalu hadirkan narasumber yang eksklusif dari Rumah Sakit Intan Husada. Ini adalah berkat kerjasama yang begitu sinergis dengan Rumah Sakit Intan Husada, menghadirkan narasumber-narasumber, menghadirkan pembicara-pembicara, menghadirkan para dokter yang sangat spesial juga Menteri FM. Bagaimana bisa dikatakan spesial? Karena di sela-sela kesibukan para dokter ini bisa menyempatkan diri di sini untuk bisa hadir dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Dan Menteri FM pada hari ini kita akan bersama dengan Dr. M. Mukhlis Faisal, spesialis KFR. Nah, KFR betul ya? Ya, spesialis benar. KFR. Nah, spesialis KFR ini seperti apa dan bagaimana? Kita akan langsung saja bersama dengan Dr. M. Mukhlis Faisal. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, dokter? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Dokter, kenapa ya Ardi itu kalau misalkan bertemu dengan orang-orang yang spesial gitu kan ya, khususnya para dokter, jadi girohnya teh beda gitu, Dok. Gila. Apa namanya teh? Kayaknya teh seger gitu, adem gitu kan, memberikan sesuatu yang menenangkan gitu, Dok. Apa memang itu ada pelajarannya, Dok, waktu kuliah dulu, Dok? Mungkin tidak ada sih untuk pelajaran khusus seperti itu, tidak ada. Cuma mungkin kita para dokter kan memang kita harus berhadapan dengan pasien. Jadi memang kita menghadapi orang yang punya masalah. Sehingga kalau kita tidak bisa menenangkan, kita tidak bisa melakukan pembawaan yang baik, ya pasien bagaimana mau tenang? Padahal kan pasien kan ingin mencari solusi, misalnya dari masalah ataupun dari apa yang dideritanya. Itu rupanya ya. Jadi kalau begitu lebih kembali pada personality people ya. Iya. Wah, Masya Allah, ini luar biasa nih. Hebat dokter, luar biasa. Dokter ini membangun jiwa atau menumbuhkan rasa semangat dalam hati semua orang gitu kan. Tidak hanya yang sakit mau udah jelas sakit ya, Dok ya. Iya, benar. Yang sakit udah jelas sakit, itu yang nungguin itu kan. Kadangkala kalau misalnya yang namanya manusia ya adalah rasa gitu kan ya. Duh, jadi bisa usaha, duh jadi ini, duh jadi itu gitu kan. Iya, benar sekali, Mas. Betul, alhamdulillah. Mitra FM, Dr. M. Mukhlis Faisal ini beliau akan menyampaikan informasi tentang mengenal lebih jauh rehabilitasi medik seperti apa dan bagaimana ya. Dok, ini kalau misalkan tadi kan Ari baca tuh spesialis KFR ya? Iya, benar. Itu sekali. Apa itu KFR itu? Jadi spesialis KFR itu singkatan dari spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Oh. Jadi sebenarnya dulu itu dikenal dengan spesialis rehabilitasi medis atau SPRM. Cuma sejak tahun 2009 gelar itu diganti menjadi SPKFR. Dok, berarti kalau dengan kata lain kalau bicara tentang fisik dan rehabilitasi ini, dokter ini dikhususkan menangani pasien-pasien mungkin pasca operasi atau pasca kecelakaan atau pasca apa gitu loh? Iya, sebenarnya untuk rehabilitasi sendiri ruang lingkupnya kan luas ya. Dari per definisi sendiri rehabilitasi itu sebenarnya adalah sebuah upaya untuk memampukan pasien-pasien yang memiliki gangguan fungsional atau disabilitas ataupun meningkatkan kemampuan kelompok khusus yang punya disabilitas. Nah, itu tuh tujuannya apa? Untuk memberikan ataupun untuk memaksimalkan integrasi mereka ke integrasi mereka ke kehidupan sosial kembali. Jadi kan membangun kepercayaan diri. Ini jadi maksudnya adalah di sini ada yang sering disebut yaitu fungsional itu ya. Jadi fungsi manusia itu cakupannya banyak ya, Mas ya. Jadi kalau kita lihat, kita breakdown manusia, ada yang dimaksud dengan organ tubuh manusia, ada individu manusia itu sendiri, dan ada tempat manusia itu tinggal di masyarakat. Jadi contohnya, Mas, misalnya kita ambil contoh yang paling mudah ya. Pasien dengan nyeri lutut, dia punya gangguan di organ lutut, bagian tubuh lutut. Namun sebagai manusia, karena ada nyeri di lutut itu, dia tidak bisa misalnya melakukan aktivitas naik tangga. Sedangkan rumah dia tingkat 2.
dia jemuran ada di atas, aktif misalnya kamar dia ada di atas, sehingga dia tidak bisa ataupun bisa melakukannya namun dengan nyeri. Gitu. Nah, akibatnya mungkin misalnya dengan jemuran di atas, individu tersebut mempunyai peran juga, yaitu sebagai ibu rumah tangga, sehingga peran dia di dalam kehidupan sosial dia tidak dapat dia penuhi. Itu dari hal kecil seperti nyeri lutut. Jadi kalau kita lihat kan pasien hanya nyeri lutut saja, kita berkutat pada nyerinya, padahal ada hal-hal di balik itu seperti aktivitas berjalan, aktivitas naik tangga, aktivitas dia sebagai ibu rumah tangga. Itu yang dimaksudkan dengan rehabilitasi. Jadi bukan hanya menghilangkan nyeri, tapi memampukan dia supaya bisa kembali melakukan perannya, aktivitas dan perannya di masyarakat. Luar biasa Mitra SFM. Iya. Kan semakin menarik lagi, Dok. Di sini saya sudah nyiapin skrip pertanyaan ya. Iya. Dok, apa itu pelayanan rehabilitasi medik? Iya. Untuk rehabilitasi medik sendiri, tadi kan untuk rehabilitasi tadi udah ya. Siap. Tentang memampukan manusia. Memampukan manusia untuk kembali beraktivitas dan perannya. Iya. Oke, siap. Jadi untuk rehabilitasi medis sendiri itu proses rehabilitasi yang berupa layanan medis. Jadi dasarnya adalah layanan medis. Layanan medis. Ya, layanan medis sama yang bermaksud untuk meningkatkan fungsi dan kemampuan individu tersebut. Jadi cirinya kan ada sebenarnya rehabilitasi vokasional, rehabilitasi dengan pendidikan. Siap. Approach-nya yang berbeda kita dengan layanan medis, dengan terapi-terapi dan juga dengan diagnosis oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan profesional. Jadi seperti itu layanan rehabilitasi medis. Jadi untuk layanan rehabilitasi medis sendiri di rumah sakit ini merupakan sebuah kerjasama tim sebenarnya. Jadi ada dokter di sana, yaitu dokter spesialis KFR sekarang ya. Oh, iya, siap. Ada juga tim dari fisioterapis, ada juga tim dari terapi bicara, terapi okupasi, ada ortosis dan prostesis, dan juga ada psikolog. Itu tim lengkapnya rehabilitasi medis sebenarnya. Oh, jadi ketika menangani satu orang pasien ngabring gitu, Dok? Tergantung kebutuhan pasien kembali. Jadi di sanalah fungsi dari dokter SPKFR untuk menentukan gangguan fungsi dari pasien ini melibatkan apa saja. Oh, ini dari sisi ininya nih, jadi hadirkan spesialis. Ya, jadi misalnya kita minta bantuan dari tim fisioterapis yang misalnya ada masalah nyeri pada pasien dan ada masalah keterbatasan gerak, sehingga dia tadi tidak bisa melakukan aktivitas berjalan, naik tangga. Jadi ya kita akan minta bantuan dari tim fisioterapis, kita bekerja sama dengan tenaga profesional kesehatan lain untuk sama-sama tujuannya adalah meningkatkan fungsi dari pasien. Jadi tergantung keahliannya. Kalau untuk tim fisioterapis itu keahliannya dalam merehabilitasi, meningkatkan, memampukan dan meningkatkan fungsi gerak dari manusia. Kalau terapi okupasi lebih ke arah aktivitas dan pekerjaan. Kemudian ada terapi wicara, masalah komunikasi. Jika pasien itu ada pasien yang datang bukan masalah nyeri, tapi masalah ketidakmampuan berkomunikasi. Biasanya ini pada anak yang telat berbicara ataupun pada pasien dewasa dengan cedera kepala atau pasca stroke yang dia kehilangan kemampuan berbicaranya kembali. Terus ada tadi ya ortosis prostesis, itu merupakan tim yang membuat alat bantu. Ortosis itu seperti kaki palsu, seperti alat bantu jalan, seperti itu. Ada juga tim psikolog untuk menangani masalah psikis yang mungkin menghambat pasien untuk kembali ke fungsi optimalnya. Mantap, Peter. Itu baru suatu pertanyaan tuh. Kita sudah dapat banyak. Baik, Dok, selanjutnya, Dok. Kondisi yang membutuhkan rehabilitasi medik seperti apa, Dok? Kondisi yang membutuhkan rehabilitasi medis sendiri ini banyak sih ya sebenarnya. Ada kondisi-kondisi misalnya pasien dengan nyeri, ada kondisi pasien dengan gangguan dari fungsi organnya, atau pasien dengan sakit berat, atau pasien anak dengan keterlambatan perkembangan juga itu bisa membutuhkan rehabilitasi medis. Jadi sebenarnya semua kondisi yang menyebabkan gangguan dari fungsi pasien itu.
Jadi yang menghambat pasien untuk melakukan aktivitas itu membutuhkan rehabilitasi medis. Oke. Biasanya ya, yang paling sering adalah yang berhubungan dengan penuaan, kemudian tadi yang berhubungan dengan sakit berat, dan juga pasien-pasien anak dengan gangguan perkembangan sih. Oh, seperti itu. Jadi itu kondisi-kondisi yang membutuhkan rehabilitasi medik. Iya. Terus selanjutnya, kapan sebaiknya pasien stroke dilakukan rehabilitasi medik? Medik apa medis ini? Rehabilitasi medis. Medis. Antara medik dan medis itu ada berbeda ya? Istilah saja sih. Istilah saja. Tapi sama-sama aja. Oke. Medik, silakan. Medis, silakan. Ya, untuk pasien stroke sendiri, untuk dia melakukan rehabilitasi ini sebenarnya sejak fase akut dia bisa masuk rehabilitasi. Jadi stroke ini dibagi dua, biasanya adalah fase akut dan juga fase subakut dan juga kronis, 3 maksud. Siap. Jadi ada 3 fase dalam stroke ini. Jadi pada fase akut kita sebagai rehabilitasi medik, layanan rehabilitasi medik ini kita masuk ke fase akut. Namun perannya ini kita belum terlalu banyak pada fase akut. Tapi kita bisa melakukan peran seperti mencegah terjadinya dampak dari imobilisasi atau dampak dari pasien yang harus tidak bergerak. Jadi pada fase akut ini, yaitu fase awal dari stroke, pasien ini diminta untuk bed rest. Nah, bed rest sendiri menimbulkan komplikasi. Dia ini akan menimbulkan komplikasi jika terlalu lama. Yang pertama, dari misalnya pasien tidur saja di rumah sakit, sebenarnya kalau kita lihat kan, ya bagus lah istirahat ya. Namun ternyata itu dapat menimbulkan komplikasi jika bed rest dengan cara yang salah. Oh, bed rest juga ada cara? Iya, jadi untuk pasien-pasien tertentu mungkin ya? Iya, untuk pasien-pasien tertentu. Jadi pasien-pasien dengan gangguan berat seperti stroke atau gangguan gerak yang berat itu bisa menimbulkan komplikasi. Pertama adalah adanya yang paling sering adalah namanya ulcus decubitus. Kalau yang menurut orang awam suka ada borok di punggung karena kelamaan tidur berbaring. Okay. Nah itu tuh bisa terjadi pada pasien-pasien dan gangguan gerak. Kalau pasien misalnya kita yang sehat dirawat, yang kita maksud dalam arti yang tidak mengalami stroke atau tidak mengalami gangguan gerak yang berat, saat kita merasa tidak enak di punggung, kita akan berbalik sendiri, guling kanan, guling kiri, untuk melepaskan tekanan di daerah punggung kita. Namun pada pasien stroke atau pasien yang tidak sadarkan diri, pasien dengan sakit berat, mereka nggak bisa bolak-balik sendiri. Itu aja. Ya kan gitu terus walaupun bagian punggung mereka sudah tertekan dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi makanya pada saat posisi bed rest itu, jika pasien tidak bisa berguling, kita bantu untuk pasien berguling ke kiri dan ke kanan secara reguler. Untuk melepaskan tekanan di bagian punggung tersebut. Kemudian begitu pula dengan sendi. Sendi itu kita memiliki adaptasi ya, sendi manusia itu. Jadi sistem ataupun prinsip dari tubuh manusia itu kalau kita tidak menggunakan, maka si fungsi tersebut akan hilang. Contohnya adalah ketika pasien bed rest dengan sakit berat, dia otomatis tidak menggerakkan tangannya. Dia akan meluruskan misalnya posisi tangan terus-menerus. Nah, sendi yang lurus dalam posisi tersebut, yang dia tidak menggerakkan seperti kita aktif, seperti yang pada saat kita normal, itu akan membeku ataupun bertambah kaku. Jadi karena sendi ini tidak menerima stimulus untuk digerakkan, sendi ini mengira bahwa dia tidak berfungsi lagi sebagai sendi. Jadi gitu, dia akan mengeras, akan menjadi kaku. Sehingga pasien misalnya membutuhkan waktu, dalam waktu seminggu saja, sendi ini akan menjadi lebih kaku dari sebelumnya. Jadi misalnya kalau untuk pasien stroke ini, udah dia ada kelemahan, sendinya nggak bisa digerakkan. Jadi kadang kekuatannya sudah muncul, namun sendinya menjadi kaku. Ini menjadi pasiennya untuk kembali bisa menggerakkan tangan menjadi semakin jauh gitu. Dok, dengan kata lain, orang yang tidurnya motah, orang yang tidurnya ke sana kemari, kaki ke sana, tangan ke sini, wah gitu kan, itu boleh kalau Ardi deskripsikan berarti sehat ya itu ya? Sehat. Asli.
Kalau orang yang diem banget, ya tapi kan tidur itu hanya 8 jam, bukan seminggu 2 minggu. Kalau pasien itu seminggu dan 2 minggu. Oh, iya, jadi efek imobilisasi itu sejak 1 minggu ke depan. Kalau kita nggak kuat, Mas, suruh tidur seminggu nggak gerak, pasti gerak kita. Pasti gerak ya. Oh, ya oke. Saya lebih ngambil ke situ aja gitu ya. Berarti kalau begitu kan bayi itu kan kayak begitu kan? Iya. Di pangkuan ibunya habis ditetein kemudian tidur dia muter gitu kadang-kala gitu kan, ke sono kemari gitu kan. Wah, segala macam. Berarti itu teh kategori sehat ya? Sehat, Mas. Justru bayi yang tidak bergerak itu yang kita harus curigai. Siapa tahu ada seperti lumpuh otak atau cerebral palsy seperti itu. Jadi memang gerakan bayi juga kita nilai. Ada keaktifannya, ada gerakan bayinya, ada pola gerakan bayi. Iya. Jadi kalau itu polanya dia kurang atau polanya tidak begitu variatif, justru kita mencurigai ada gangguan di sini. Di situ, ya. Karena untuk bayi ini lebih sulit, harus dengan observasi yang lebih dalam. Karena gerakannya tidak gerakannya itu tidak lazim seperti kalau orang kan bertujuan ya, gerakan bayi tidak bertujuan. Nah, itu yang diobservasi. Berarti teman saya si Asep dulu itu sehat ya. Soalnya kalau saya tidur sama dia itu dulu waktu zaman kuliah, itu kaki nendang, tangan udah kemana gitu kan. Asalnya ke sana jadi palanya jadi ke pinggir. Iya. Oh begitu ya. Jadi untuk catatan untuk bed rest itu memang orang itu terpaksa untuk diam karena kondisi sakit yang berat. Itu yang bedanya. Di mana-mana nempel di mana. Oh iya. Akhirnya gitu. Oke, siap. Justru malah orang yang diem begitu tidur nyamping kiri terus aja nyamping kiri. Pantesan dok, saya itu kalau misalnya bangun tidur suka sakit kalau tangan sebelah kiri. Kenapa ya yang ini kok sakit sebelah kiri tangan? Papa tidurnya katanya terus ke kiri ke mana-mana. Itu justru yang bahaya seperti itu ya. Jadi memang perubahan posisi itu bagus, cuma jangan berlebihan juga nanti mengganggu orang lain. Orang yang tidur di sebelahnya. Hebat. Oke, luar biasa. Dokter, itu baru 3 pertanyaan, ini sudah merudul pertanyaannya ya. Boleh ya? Boleh, mangga. Oke, siap. Mitra Rex FM, nih terima kasih yang sudah kirimin WhatsApp di 081299881037. Ini ada Kang Jidan dari Pakuwon. Saya ingin bertanya, kan rehabilitasi itu meliputi terapi. Nah, waktu yang baik untuk terapi itu tiap hari atau beberapa kali seminggu, dok? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Kang Jidan ya. Siap. Jadi untuk terapi sendiri kan bermacam-macam ya. Jadi kita itu memang karena kan kita berdasarkan ini ya, ilmu medis ya, layanan medis. Siap. Jadi semuanya itu harus ada evidence base ataupun bukti ilmiahnya. Terapi sendiri ada bermacam-macam. Ada seperti terapi itu tujuannya misalnya adalah terapi untuk meningkatkan fleksibilitas sendi. Pada pasien-pasien yang udah terlanjur kaku sendinya, kita harus meningkatkan fleksibilitas sendinya. Itu bisa dilakukan setiap hari. Jadi walaupun kesempatan ke rumah sakitnya itu tidak setiap hari, itu harus dilakukan juga di rumah untuk mempercepat target yang akan kita capai. Itu untuk terapi fleksibilitas seperti stretching gitu ya, latihan untuk peregangan itu bisa tiap hari. Namun ada juga latihan penguatan. Latihan penguatan ini yaitu latihan dengan beban ya. Itu biasanya pasien-pasien dengan kelemahan ya, misalnya pasien pasca stroke atau pasien dengan akibat sudah bed rest terlalu lama, dia kesulitan berjalan lagi. Nah, latihan penguatan ini beda lagi dosisnya. Latihan penguatan ini 3 sampai dia itu selang sehari baiknya. Jadi nggak tiap hari. Karena membiarkan waktu otot untuk beradaptasi dan beristirahat. Justru kalau kita latihan lebih dari dosis yang seharusnya, itu akan menyebabkan cedera. Jadi ada dosis juga seperti obat latihan ataupun terapi. Terus selain itu, selain latihan ya, ada juga terapi yang misalnya adalah terapi dengan infrared ya, ada terapi dengan listrik itu dengan modalitas fisik ya, ada terapi dengan ultrasound, ada terapi dengan misalnya diatermi atau pemanasan dalam. Nah itu semua sebenarnya tidak harus tiap hari. Jadi ada yang mempunyai efek 4 kali seminggu sudah cukup untuk mengurangi nyeri. Target tergantung target ya. Jadi target. Ada targetnya biasanya untuk mengurangi nyeri ya, supaya pasiennya bisa berfungsi lebih baik kan. Nah, untuk mengurangi nyeri ini ada yang cukup dengan 3 kali seminggu, ada yang 2 kali seminggu, ada yang 4 kali seminggu.
tergantung lagi dosis yang diberikan dan durasi terapinya. Jadi ada banyak faktor yang terlibat. Makanya itulah butuh pertimbangan dari dokter dan juga tenaga kesehatan profesional untuk menentukan terapi apa, sebanyak apa, durasinya apa, lokasinya apa untuk tujuan yang pasien harapkan. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau kita asal terapi atau misalnya ini berlebihan dosisnya, satu mungkin ada yang mubazir, kedua juga bisa jadi efek samping. Ya. Seperti itu. Oke. Baik. Dari Biang Lala 3381 mau bertanya kepada Dokter Muklis, bisa nggak kalau orang yang kecanduan gadget atau obat-obatan terlarang dapat direhabilitasi, dan berapa lama prosesnya agar pasien tersebut segera sembuh? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk rehabilitasi dari kecanduan nafza sendiri sebenarnya bukan bagian dari kami ya. Jadi kita ini lebih ke rehabilitasi fisik ya. Rehabilitasi fisik yaitu gangguan-gangguan fungsional yang dan juga misalnya psikologis. Cuma kalau untuk kecanduan tadi zat-zat terlarang dan itu memang bukan bagian dari kami. Biasanya bukan bagian dari. Ya, jadi beda rehabilitasi yang nafza ya dengan rehabilitasi medik itu. Iya. Itu yang memang kadang salah tangkap juga ya. Untuk rehabilitasi ini yang sering disamakan itu yaitu yang udah terkenal di masyarakat selama ini ya, itu rehabilitasi itu untuk para pecandu narkoba ya, gitu. Itu rehabilitasi. Tapi kalau kita ini rehabilitasi medik ya, jadi yang memang untuk pasien biasa, bukan pasien yang memiliki gangguan fungsi tadi. Jadi untuk kalau untuk yang kecanduan gadget sendiri sebenarnya ini masuk nanti bisa ke rehabilitasi medis sendiri. Itu ini tuh masuknya sebenarnya ke arah perilaku ya untuk gadget itu. Jadi untuk terapi perilaku ini biasanya nanti berhubungan, untuk kekhususannya bisa dibantu dengan terapi, ada namanya okupasi terapi ya. Dan juga kalau untuk yang lebih spesifik lagi memang ada terapis perilaku, cuma ini jarang. Jarang. Jadi untuk merubah perilaku dari sering melihat gadget menjadi tidak, itu dibutuhkan juga nanti untuk ininya. Yes, 103,7 Rex FM Garut Metras FM. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami di sini, dan tentunya kita masih di dialog interaktif spesial di Biang Lala pagi edisi hari ini Rabu 14 September 2022, dan saya masih bersama dengan Dr. M. Muklis Faisal, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi SPKFR ya, dan beliau bertugas di Rumah Sakit Intan Husada. Untuk informasi untuk Metras FM yang ingin mendaftarkan, yang ingin berobat atau mungkin memeriksakan kesehatannya ke Rumah Sakit Intan Husada, boleh kami sampaikan informasinya pendaftaran melalui WhatsApp ya, WhatsApp call center dari Poliklinik di Rumah Sakit Intan Husada. Anda boleh catat ya di 0812 11 11 5272. Sekali lagi di 0812 11 11 5272. Nah, itu untuk pendaftaran all poliklinik ya. Dan juga untuk Metras FM yang ingin kontrol ya, yang ingin kontrol terkait dengan rehabilitasi medik, ini ada jadwal dari mulai jam 10 sampai dengan jam 14 dari hari Senin, kemudian hari Selasa dan hari Kamis. Sekali lagi kami informasikan Senin, Selasa dan Kamis untuk jadwal kontrolnya ya, dari rehabilitasi medik Anda. Oke, jam 10 sampai dengan jam 14. Oke. Baik. Kita lanjutkan kembali Metras FM. Assalamualaikum dokter, saya mengalami low back pain atau LBP alias nyeri punggung, nyeri tonggong gitu kan. Kalau 3106 mah moe tonggong eta mah. Siap. Nyeri punggung. Apakah ada alat khusus di Rumah Sakit Intan Husada untuk terapinya? Misalnya seperti alat penunjang microwave diatermi, seperti di rumah sakit sebelum saya terapi dulu itu dok. Dan juga mungkin bisa disampaikan fungsi alat tersebut untuk apa saja sih dok, selain dari nyeri punggung. Hatur nuhun.
Oke, terima kasih. Waalaikumsalam ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini dari hamba Allah ya. Untuk nyeri punggung sendiri sebenarnya kan itu kan sebuah gejala ya. Jadi kita harus pertama adalah mendiagnosis dulu dan melihat apakah nyeri punggung ini disebabkan oleh otot saja, disebabkan oleh saraf, atau disebabkan adanya gangguan dari struktur tulang seperti ada patah atau retak atau dan sebagainya. Jadi di daerah punggung sendiri itu banyak sekali organ yang terlibat. Nah, kita pertama adalah menentukan dari organ yang ataupun sumber dari nyeri ini dari mana. Nyeri saraf kah, nyeri otot, ataupun dari tulang. Jadi pertama setelah kita tentukan dari penyebab nyeri ini, kita bisa memberikan terapi yang lebih spesifik, yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebenarnya kita ini untuk nyeri sendiri nggak satu terapi untuk semua gitu. Jadi kita tetap berdasarkan dari ya bukti ilmiah ya. Jadi nyeri ini harus kita cari logikanya, penyebabnya dari mana, dan akhirnya kita bisa meresepkan terapi yang paling tepat. MWD atau microwave diathermi merupakan salah satu dari modalitas terapi ya yang bisa menyembuhkan atau membantu mengurangi nyeri dan juga untuk melakukan penyembuhan jaringan ya. Jadi untuk jaringan-jaringan yang terlibat dari low back pain seperti misalnya pada ototnya, terus daerah saraf yang terlibat yang ada di dalam sana, itu bisa dilakukan terapi MWD ini. Jadi terapi MWD ini sebenarnya dia melakukan pemanasan ataupun heating, tapi dia ini dia menembus ke dalam. Jadi kalau misalnya dengan sinar ya atau infrared itu kedalamannya hanya beberapa milimeter dan biasanya hanya sampai kulit. Sedangkan untuk microwave diathermi ini bisa menyasar daerah-daerah yang lebih dalam seperti otot. Jadi efek dari pemanasan atau heating itu sebenarnya bermanfaat bagi tubuh. Pertama adalah untuk meningkatkan sirkulasi darah. Untuk jaringan-jaringan yang sakit biasanya itu sirkulasi darahnya terganggu, tidak begitu baik. Nah dengan heating ini dia memicu atau mensimulasi darah supaya masuk. Jika dia masuk ke dalam organ yang terganggu, dia akan melakukan, pertama dia bisa membawa nutrisi, kedua membawa sel-sel untuk memperbaiki jaringan, dan yang ketiga adalah membuang zat-zat kimia hasil sisa metabolisme yang membuat nyeri. Jadi ada manfaatnya dari heating itu atau pemanasan dalam itu, sehingga otot yang di dalam yang terlibat dalam nyeri sendi ini bisa melakukan penyembuhan jaringan. Seperti itu. Iya. Oh jadi ada fungsi-fungsi lain ya, apa namanya alat atau mesin itu gitu loh. Iya. Jadi memang fungsinya ya satu ya untuk terapi, sebenarnya itu alat untuk terapi atau deep heating ya. Jadi satu misalnya pada pasien-pasien yang dengan gangguan otot ya, ataupun dengan gangguan sendi juga bisa. Jadi dia memanaskan ke dalam sendinya. Dan untuk sebenarnya ada juga terapi diathermi itu misalnya untuk membantu pernafasan, yaitu pada pasien-pasien pneumonia dengan retensi sputum atau retensi dahak ya, dahak yang tidak bisa dikeluarkan, juga ini bisa menggunakan manfaat dari alat MWD ini. Jadi dengan pemanasan ini dia akan memperbaiki jaringan yang ada di dalam. Pada pasien misalnya paru-paru ya, penyakit paru-paru, terus pada pasien pada otot ini, pada ototnya macam-macam, nggak hanya di low back pain. Otot tidak hanya di low back pain. Semua yang ada ototnya, tubuh kita ini sebagian besar otot ya. Bagian pundak, bagian bahu, sikut, paha, sampai ke kaki juga bisa sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan manfaat dari deep heating ini. Jadi selain itu ya tadi ya untuk ke paru-paru, dan juga sebenarnya ada juga pada pasien dengan dysmenorrhea atau gangguan dari mens ya, mens yang nyeri ini juga bisa mendapatkan terapi dari deep heating dari MWD ini. Itu salah satu penggunaannya apa? Ya maksudnya bermacam-macam cara ataupun penggunaan alat MWD ini. Baik. Oke, berikutnya ada Ibu Rahma di Patro, izin bertanya, apa saja pelayanan rehabilitasi medik tersebut? Terima kasih dokter. Oke. Ibu Rahma, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pelayanan rehabilitasi medik ini pertama adalah meliputi dari pemeriksaan dokter untuk menegakkan diagnosis, mencari penyebab, misalnya gangguan fungsi pasien itu disebabkan oleh apa. Ada yang disebabkan oleh kelemahan, ada yang disebabkan oleh nyeri,
ada yang disebabkan oleh gangguan keseimbangan atau koordinasi, kita melakukan diagnosis dan juga evaluasi nanti. Jadi untuk namanya terapi, kita perlu target-target yang terukur ya. Jadi harus ada pemeriksaan dulu sebelumnya, lalu kita tentukan terapi yang sesuai. Jadi terapi yang sesuai ini bisa terapinya ini satu menggunakan modalitas-modalitas seperti tadi ya, ada MWD gitu ya, kita terapinya ada dengan modalitas listrik seperti TENS atau electrical stimulation, modalitas panas yang lain seperti infrared, kemudian ada modalitas ultrasound, ultrasound terapi. Nah, kita ada juga modalitas latihan. Ya, jadi kita melakukan latihan seperti peregangan, latihan penguatan, latihan aerobik. Nah, ini pun nanti layanan ini bisa dipergunakan atau bisa memberikan manfaat bagi pasien sesuai kebutuhannya yang telah didiagnosis oleh dokter pada pemeriksaan awal. Dan nanti pada saat latihan ini biasanya berkisar selama 2 minggu sampai 6 minggu bisa ya. Jadi bisa sampai 2 sampai 6 minggu tergantung kebutuhannya. Tergantung kebutuhan. Iya. Jadi kan derajat keparahan gangguan orang beda-beda ya Mas ya. Ada yang kelemahannya berat, ada yang kelemahannya ringan, tapi mengganggu juga bagi mereka. Untuk yang ringan kita terapi itu mungkin dengan 2 minggu udah ada sudah ada peningkatan yang berarti. Tapi untuk yang gangguannya berat itu harus lebih panjang lagi. Dan kita biasanya melakukan evaluasi tiap 1 bulan untuk melihat pertama skala nyerinya sudah berkurang atau tidak, atau kekuatan ototnya sudah bertambah atau tidak, kemampuan berjalannya sudah baik atau tidak, gitu. Jadi kita melakukan evaluasi, jadi harus ada ukuran, jadi ada ukuran targetnya. Jadi ya itulah bedanya. Jadi kita memang melakukan melakukan asesmen dan juga evaluasi supaya target-target yang pasien ingin capai bisa tercapai gitu pada bulan keberapa atau pada minggu keberapa gitu. Masya Allah, luar biasa. Bentar, ini waktu sampai nggak kerasa. Sekarang sudah tinggal 5 menit lagi. Mitra SPM kita akan segera usai ya. Tapi saya masih menyimpan 3 pertanyaan. Kemudian juga masih ada yang bertanya juga. Ya oke. Kalau tadi dok, kalau tadi itu ada apa saja pelayanan rehabilitasi medik ya, barusan dok sampaikan. Nah ini kalau yang berikutnya ini adalah apa saja atau jenis terapi apa saja yang dianjurkan dalam rehabilitasi medik? Ya, kembali lagi kita ke kebutuhan pasien. Kebutuhan pasien. Disesuaikan. Oke. Tadi kan untuk yang pertama pada saat awal sudah saya katakan ya, untuk rehabilitasi ini memang kita bentukannya tim ya. Jadi untuk ada tim fisioterapis yang mendampingi dokter SPKFR dalam membuat layanan rehabilitasi medis ini. Jadi misalnya jika pasien ini membutuhkan peningkatan dari fungsi geraknya ataupun penggunaan modalitas fisik misalnya untuk mengurangi nyeri, kita bisa saya akan bekerja sama dengan tim fisioterapis kita untuk melakukan layanan rehabilitasi medis tergantung kebutuhan pasiennya itu. Jika pasien dengan kelemahan, dengan nyeri, maka kita butuh latihan penguatan. Nah, kita bekerja sama dengan tim fisioterapis untuk sama-sama mencapai target pasien ini. Luar biasa Mitra SPM. Saya masih keep 2 pertanyaan ini ya. Tapi Mitra SPM tetap simak bersama kami di 103,7 Rex FM Garut ya. Dokter, karena keterbatasan waktu, nampaknya dokter harus segera menyampaikan closing statement dok. Mangga silakan dok. Padahal Ardi masih betah ini dok. Oke silakan dok. Ya, jadi mungkin untuk masyarakat Garut supaya mudah-mudahan dengan pembicaraan kita pagi hari ini lebih mengenal lagi rehabilitasi medis dan juga kasus-kasus apa yang bisa dibawa ke rehabilitasi medis atau apakah manfaat yang bisa didapatkan dari pelayanan rehabilitasi medis. Karena sejujurnya memang pelayanan ini baru dan tidak belum sefamiliar pelayanan-pelayanan lain. Jadi memang di rehabilitasi medis ini kita mempunyai modalitas fisik, modalitas latihan, dan juga tim yang siap membantu masyarakat yang membutuhkan dalam hal pemenuhan peningkatan fungsi, mengurangi nyeri, dan juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berintegrasi lagi ke
masyarakat sosial ya jadinya. Jadi itulah yang mungkin yang kita punya sebagai layanan rehabilitasi medis ya. Jadi kita pertama ada dokter di sini, ada tim fisioterapis dan juga tim dari lainnya yang ada yang bersama-sama nanti untuk membantu pasien untuk mencapai target peningkatan fungsi. Ya, itu dia. Luar biasa dokter. Terima kasih banyak. Luar biasa di sela-sela kesibukan Dr. Mukhlis Faisal, spesialis fisik rehabilitasi di Rumah Sakit Intan Husada, bisa menyempatkan diri bisa hadir di sini Mitra SFM. Kita mengupas tentang mengenal lebih jauh rehabilitasi medik. Dokter, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dok ya. Karena ini masyarakat ini masih banyak yang penasaran. Artinya kan ini masyarakat banyak yang penasaran terkait dengan rehabilitasi medik seperti apa dan bagaimana. Seperti halnya tadi ada pertanyaan rehabilitasi nafsa dan lain sebagainya gitu. Berarti itu informasi dan komunikasi kepada masyarakat itu harus benar-benar gencar terus disampaikan, oke? Iya, setuju. Oke. Alhamdulillah ya. Mitra SFM, demikian tuntas sudah kebersamaan kita mengenal lebih jauh rehabilitasi medik bersama dengan Dr. Mukhlis, bersama dengan Dr. M. Mukhlis Faisal, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi, persembahan dari Rumah Sakit Intan Husada. Terima kasih atas kebersamaan Anda Mitra SFM. Tapi masih kita akan lanjutkan Bianglah Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 14 September 2022. Dokter, terima kasih banyak dokter. Sama-sama Mas.